Shalom, saudara-saudaraku. Senang kita bisa jumpa lagi dalam edisi penelaan Alkitab. Dan untuk edisi kali ini kita akan melihat bersama dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-36. Kita akan membahas Injil Yohanes 12 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Ya, kita melihat latar belakang umum dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan tiga Injil sinoptik, yakni Matius, Markus, dan Lukas. Secara tradisional, pandangan menganggap bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh murid yang dikasihi, yakni Yohanes, salah satu dari 12 rasul. Nah, meskipun pandangan mengenai kepengarangan Injil Yohanes ini masih beragam, dalam studi Biblika kontemporer ada beberapa konsensus yang muncul terkait kepengarangan Injil Yohanes. Pertama, bahwa Injil Yohanes ini hampir pasti merupakan hasil dari proses komposisi yang kompleks dan berkembang selama beberapa dekade, bukan karya satu penulis tunggal pada satu waktu. Teks ini memiliki dasar dalam tradisi saksi mata, terlepas dari siapa yang menuliskan versi finalnya. Murid yang dikasihi memainkan peran kunci dalam pembentukan tradisi yang mendasari Injil, tetapi identitasnya tetap masih diperdebatkan. Kemudian ada komunitas keagamaan tertentu yang biasa dikenal dengan komunitas Yohanes atau komunitas Yohanian yang sangat berperan dalam pembentukan dan bagaimana pemeliharaan tradisi yang akhirnya menghasilkan Injil ini. Dan yang kelima adalah penulis atau editor final Injil ini mungkin adalah seorang dari generasi kekristenan kedua atau ketiga dari pengikut Yesus yang menulisnya sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Nah, untuk tujuan penulisannya sendiri, penulis dengan jelas menyatakan tujuan penulisannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 bahwa memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itulah tujuan penulisan dari bukti-bukti internal dalam Injil Yohanes sendiri. Berikutnya, latar belakang khusus untuk perikop Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Dalam konteks literatur, perikop ini ditempatkan pada bagian akhir pelayanan publik Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 19, dikisahkan tentang pengurapan Yesus di Betania dan masuknya Yesus ke Yerusalem. Setelah perikop ini dimulai dengan pasal 13, Yesus berfokus pada pengajaran kepada murid-muridnya menjelang penderitaannya. Dalam konteks historisnya, peristiwa ini terjadi menjelang perayaan Paskah di Yerusalem. Pada masa itu, banyak orang Yahudi dari berbagai tempat dan juga orang-orang non-Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Hal ini menjelaskan kehadiran orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Secara kronologis, waktunya adalah beberapa hari setelah Yesus memasuki Yerusalem sesudah Minggu Palma dan sebelum perjamuan terakhir. Ini adalah masa-masa terakhir pelayanan publik Yesus sebelum penderitaannya. Kemudian mari melihat uraian tafsiran. Untuk yang pertama, pertemuan dengan orang-orang Yunani ayat 20 sampai 22. Orang-orang Yunani atau Hellenes di sini merujuk pada orang-orang non-Yahudi yang tertarik pada agama Yahudi dan mungkin mereka adalah apa yang disebut sebagai proselit yang datang untuk beribadah pada perayaan Paskah. Ada penafsir mengatakan mereka adalah pencari kebenaran yang kecewa dengan sistem politeisme Yunani dan tertarik dan mencari sistem monoteisme Yahudi. Signifikansi kedatangan dari orang-orang Yunani ini sangat penting karena pertama menunjukkan bahwa berita Injil mulai menarik perhatian dunia non-Yahudi. Kedua, ini menjadi katalisator bagi Yesus untuk menyatakan bahwa saatnya telah tiba. Ketiga, ini menjadi penggenapan dari perkataan orang-orang Farisi di ayat 19 bahwa dunia telah pergi mengikutinya. Nah, Filipus dan Andreas yang tercatat dalam perikop ini adalah dua murid yang memiliki nama Yunani, yang mungkin menjelaskan mengapa orang-orang Yunani mendekati mereka.
Proses mediasi antara orang Yunani ke Filipus, kemudian ke Andreas, kemudian keduanya kepada Yesus, mau mencerminkan bagaimana orang-orang datang kepada Yesus melalui kesaksian para murid. Selanjutnya ayat 23 sampai 26. Ketika Yesus berkata, telah tiba saatnya. Ada kata Yunani hora, saat atau waktu. Ia merujuk pada momen krusial dalam misinya. Dalam Injil Yohanes, kata saat atau hora ini, Yesus selalu merujuk pada penderitaan, kematian, dan pemuliaannya. Bisa dibandingkan dengan misalnya Yohanes 2 ayat 4, 7 ayat 30, 8 ayat 20, dan seterusnya. Nah, metafora biji gandum adalah salah satu gambaran paling kuat tentang prinsip kehidupan melalui kematian di dalam Alkitab. Ada penafsir yang menekankan bahwa metafora ini memiliki fungsi ganda, yaitu yang pertama, menafsirkan kematian Yesus yang akan datang sebagai sarana untuk menghasilkan banyak buah. Dan fungsi kedua adalah menggambarkan prinsip kehidupan yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Paradoks dalam ayat 25 antara mencintai nyawa dan tidak mencintai nyawa paralel dengan ajaran Yesus dalam Injil Sinoptik. Misalnya Matius 10 ayat 39, Markus 8 ayat 35, Lukas 9 ayat 24. Nah, kesetiaan kepada Kristus bahkan hingga mati, seperti digambarkan seperti biji gandum, akan membawa kepada kehidupan kekal. Ayat 26 menegaskan bahwa pelayanan kepada Kristus melibatkan pertama mengikutinya, termasuk mengikuti jalan salibnya. Kedua, berada bersamanya, menunjuk pada persekutuan yang erat dengan Kristus. Kemudian ketiga, dihormati oleh Bapa, sebuah pengakuan ilahi sebagai hasil kesetiaan. Lalu ayat 27 sampai 30. Pergumulan batin Yesus di ayat 27 mengandung elemen yang mirip dengan pergumulannya di Taman Getsemani seperti dituturkan dalam Injil-Injil Sinoptik. Ada penafsir menyatakan bahwa Yohanes menempatkan dalam tanda kutip Getsemaninya di sini karena ia tidak menceritakan kisah Getsemani dalam narasinya tentang penderitaan Yesus. Perkataan Yesus, jiwaku terharu atau terguncang dalam istilah Yunaninya, tetaraptai hesukemu, menunjukkan kegalauan yang mendalam. Kata yang sama, kata taraso, ini digunakan untuk menggambarkan emosi Yesus ketika ia menangis di kuburan Lazarus di pasal 11 ayat 33 dan ketika ia mengumumkan pengkhianatan Yudas di 13 ayat 21. Kemudian suara dari sorga merupakan satu dari 3 peristiwa suara dari sorga dalam perjanjian baru bersama dengan peristiwa baptisan Yesus dan peristiwa transfigurasi. Nah, suara itu mengkonfirmasi pertama bahwa Allah telah memuliakan namanya melalui pelayanan Yesus hingga saat itu. Kemudian yang kedua bahwa Allah akan memuliakan namanya lagi melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Itu maksudnya telah dan akan memuliakan namanya. Respon orang banyak beragam. Ada yang mengatakan itu suara guntur, ada yang mengatakan itu suara malaikat, mencerminkan perbedaan pemahaman rohani atau spiritual mereka. Selanjutnya ayat 31 sampai 33. Penguasa dunia ini, hoarkon tukos mututu, merujuk pada kuasa jahat atau iblis yang memiliki kekuasaan atas sistem dunia yang melawan Allah. Penghakiman atas dunia atau kosmos tidak merujuk pada bumi secara fisik, tetapi pada sistem nilai dan pola hidup yang menolak Allah. Dalam ayat 32 ada kata ditinggikan atau hypsoto, memiliki makna ganda, yaitu pertama peninggian Yesus di kayu salib, dan kedua peninggian Yesus dalam kemuliaan, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Ada penafsir menjelaskan bahwa kata menarik, helkiso, menggambarkan tarikan ilahi yang kuat namun tidak memaksa. Yohanes menjelaskan dalam ayat 33 bahwa perkataan ini merujuk pada kematian Yesus di kayu salib. Pernyataan tentang semua orang atau pantas menunjukkan universalitas daya tarik Kristus yang melampaui batas-batas etnis, termasuk orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengannya.
Lalu ayat 34-36, orang banyak kebingungan karena mereka memahami Mesias sebagai sosok yang akan memerintah selamanya. Berdasarkan teks-teks perjanjian lama, misalnya seperti Mazmur 110 ayat 4, Yesaya 9 ayat 7, Yeskiel 37 ayat 25. Namun Yesus berbicara tentang kematiannya dengan istilah ditinggikan. Pertanyaan mereka, siapakah anak manusia itu? Menunjukkan kebingungan mereka tentang identitas Yesus dan hubungannya dengan Mesias yang mereka harapkan. Respons Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, tetapi mengarahkan mereka pada kebutuhan mendesak untuk merespon terang selagi masih ada kesempatan. Kata terang atau phos adalah salah satu metafora utama untuk Kristus dalam Injil Yohanes, misalnya di pasal 1 ayat 4-9. Mereka berjalan dalam kegelapan. Istilah tersebut menggambarkan kehidupan tanpa pengetahuan tentang tujuan sejati dan tanpa hubungan dengan Allah. Ayat 36 memberikan undangan terakhir kepada orang banyak sebelum Yesus mengakhiri pelayanan publiknya. Kalimat Yesus pergi bersembunyi menandai akhir dari pelayanan publiknya dan transisi ke pengajaran privat kepada murid-muridnya. Jadi setelah peristiwa ini, Yesus tidak lagi mengadakan pengajaran kepada orang banyak, tapi terbatas kepada komunitas murid-muridnya. Itulah yang digambarkan dengan Yesus pergi bersembunyi. Berikutnya kita akan melihat makna teologis. Pertama, kedatangan orang-orang Yunani melambangkan penyebaran Injil ke seluruh dunia. Inilah buah pertama dari penuaian di antara bangsa-bangsa yang akan terjadi setelah kematian Yesus. Ini mengkonfirmasi rencana Allah bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Kedua, salah satu tema sentral dalam perikop ini adalah bahwa kemuliaan Kristus datang melalui penderitaannya. Ini merupakan teologi salib yang menjadi pusat kekristenan. Inilah pembalikan nilai di mana kemuliaan Allah dinyatakan justru dalam kehinaan salib. Ketiga, konsep peninggian anak manusia menggabungkan penyaliban dan pengagungan ke dalam satu gerakan teologis. Keunikan pandangan Yohanes adalah bahwa salib itu sendiri adalah momen kemuliaan, bukan hanya jalan menuju kemuliaan. Dan keempat, ada polaritas terang gelap, menekankan urgensi dan pentingnya keputusan untuk percaya. Ini memberikan dimensi eskatologis pada pilihan yang dibuat dalam waktu sekarang yang akan berdampak untuk waktu yang akan datang. Dengan demikian, maka perikop ini akan berimplikasi kepada beberapa hal. Pertama, kedatangan orang-orang Yunani mengantisipasi misi global gereja. Hal ini mengajarkan bahwa gereja harus bersifat inklusif dan berkomitmen untuk menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang etnis atau budaya atau latar belakang apapun. Kedua, perikop ini memberikan kerangka teologis untuk memahami penderitaan dalam kehidupan Kristen. Penderitaan karena Kristus bukanlah tanda kegagalan, tetapi dapat menjadi sarana kemuliaan Allah. Ketiga, panggilan untuk berjalan dalam terang memiliki implikasi etis yang kuat. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kejujuran, integritas, dan kebenaran sebagai anak-anak terang. Keempat, peringatan Yesus tentang waktu yang sedikit menekankan urgensi dari tanggapan manusia, tanggapan kita terhadap berita Injil. Ini mengingatkan bahwa kesempatan untuk merespon panggilan Allah itu terbatas sehingga harus dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Pertanyaan pertama adalah tentang Yesus memberitakan kematiannya menurut Yohanes 12 ayat 20-36. Nah, dalam bagian Injil Yohanes 12 ayat 20-36, Yesus memberitakan tentang kematian dan pengangkatannya dengan sangat mendalam dan simbolis. Kisah ini dimulai ketika beberapa orang Yunani yang datang beribadah pada saat Paskah ingin bertemu dengan Yesus. Momen ini menjadi titik balik penting di mana Yesus mulai berbicara secara terbuka tentang misinya yang sesungguhnya. Dia menggunakan metafora biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati untuk kemudian menghasilkan banyak buah.
yang melambangkan pengorbanannya sendiri. Yesus menegaskan bahwa untuk menghasilkan buah yang berkelimpahan, seseorang harus rela berkorban dan menyerahkan hidupnya. Pernyataannya ini bukan sekedar pembicaraan teoritis, melainkan nubuatan konkret tentang kematiannya yang akan datang sebagai jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Kedua, mengapa masih ada orang Kristen yang meragukan Yesus Kristus yang mati dan bangkit? Nah, saudara, keraguan terhadap kebangkitan Yesus Kristus merupakan fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor seperti psikologis, filosofis, dan iman tentu saja. Beberapa orang Kristen mungkin mengalami keraguan karena keterbatasan pemahaman mereka akan peristiwa kebangkitan yang secara logika ilmiah tampak mustahil. Kebangkitan Yesus merupakan peristiwa supranatural yang melampaui hukum-hukum alam yang kita kenal, sehingga membutuhkan iman yang kuat untuk menerima sepenuhnya. Selain itu, pengaruh pendidikan sekuler, tantangan ilmiah, dan berbagai interpretasi teologis yang berbeda dapat memunculkan pertanyaan bahkan keraguan. Namun, sejarah mencatat bahwa para saksi mata, termasuk para murid yang awalnya ragu, akhirnya menjadi saksi yang kuat akan kebangkitan Yesus, yang mau menunjukkan bahwa bukti-bukti historis dan pengalaman personal memainkan peran penting dalam menguatkan iman untuk percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit. Ketiga, tentang bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai orang yang diselamatkan. Nah, ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus Kristus merupakan respon praktis dari anugerah keselamatan yang telah diterima. Hal ini tidak sekedar ritual keagamaan, melainkan transformasi total dalam cara hidup seseorang. Seseorang yang diselamatkan akan menunjukkan kesetiaannya melalui kasih yang mendalam kepada Allah dan kepada sesama, dengan menjalankan ajaran-ajaran Kristus seperti mengasihi musuh, berbelas kasih, rendah hati, rela berkorban. Ini berarti mengaplikasikan nilai-nilai Injil dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, bermasyarakat, maupun dalam pelayanan gereja. Praktisnya, hal ini dapat berupa sikap memberikan pengampunan, peduli pada mereka yang tersingkirkan, setia dalam doa, mempelajari firman Tuhan secara berkelanjutan, dan berani memberikan kesaksian tentang pengalaman iman pribadi. Intinya, ketaatan bukan sekedar kepatuhan eksternal, melainkan transformasi internal yang membuat seseorang semakin serupa dengan Kristus dalam pikiran, sikap, dan perbuatan. Ya, demikianlah saudaraku untuk edisi penelaan Alkitab kali ini. Kita sudah membahas bagian Injil Yohanes, pasal 12 ayat 20 sampai 36. Semoga penelaan Alkitab pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di edisi penelaan Alkitab selanjutnya. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.